Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and your willing victim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. dari kelompok F dari mata kuliah pengantar manajemen akan melakukan webinar kali ini, yaitu webinar kali ini membahas tentang edukasi kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya. Jadi sebelumnya yang ingin saya katakan, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan tidak memandang umur, karena maraknya kekerasan pada saat ini. Jadi kami dari kelompok F berinisiatif untuk memberikan sedikit pendidikan bagaimana mengatasi atau menghindari dari kekerasan seksual terhadap anak. Jadi untuk kekerasan seksual terhadap anak ini biasanya disebut sebagai pedofil. Jadi pelakunya ini tidak berasal dari orang asing saja, bisa saja berasal dari orang terdekat seperti dari anggota keluarga juga. Jadi bagaimana untuk menghindari kekerasan seksual ini? Bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak-anak? Untuk kali ini saya akan memberikan beberapa tips kepada anak-anak untuk bagaimana menangani kekerasan seksual. Next. Jadi ada beberapa indikator kita bisa mengetahui jika seorang anak itu mengalami kekerasan seksual. Beberapa tanda anak mengalami kekerasan seksual yang perlu kita perhatikan antara lain malas atau takut pergi ke sekolah. Biasanya ia takut karena ada pelaku atau si pelaku melakukan kekerasan di lingkungan sekolah, serta gangguan tidur seperti mimpi buruk, takut masuk kamar, dan takut jadi lebih kekanak-kanakan. Mengalami seksual lebih daripada anak-anak selanjutnya memperhatikan hubungan seksual dengan mainan dan takut pulang ke rumah atau bahkan lari dari rumah. Sedangkan tanda-tanda fisik yang dapat kita amati antara lain anak sulit duduk maupun berjalan, nyeri saat buang air kecil, gatal, nyeri atau memar di sekitar alat kelamin, serta menderita penyakit menular seksual. Bagi anak yang mengalami kekerasan seksual tentu akan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, trauma, gelisah, merasa rendah diri, serta gangguan perilaku seksual. Next. Jadi sebelumnya lagi ada. Jadi setelah seketika jadi ada beberapa tahap bagaimana kita mengedukasi kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual tadi. Yang sebelum data, yang ada usianya tadi. Yang pertama
untuk anak usia 18 bulan sampai 2 tahun, kita perlu mengajari nama-nama anggota tubuh. Yang kedua, untuk usia 3 sampai 5 tahun, kita memberitahu bagian tubuh mana yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh atau terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, usia 6 sampai 8 tahun memberikan pemahaman untuk membedakan mana sentuhan biasa dan mana sentuhan yang berpotensi menyebabkan kekerasan seksual. Yang keempat, 12 tahun mulai mendiskusikan aturan perilaku seksual yang diterima oleh keluarga dengan menyampaikan pendidikan seksual secara terbuka namun tidak vulgar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang kelima, usia 13-18 tahun mengajak anak untuk berbicara tentang seksualitas agar anak tidak mencari tahu sendiri dari sumber yang salah dan membuatnya merasa nyaman membahas hal tersebut. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kekerasan seksual pada anak antara lain membuka komunikasi dan menjalin kedekatan dengan anak, berbicara mengenai kekerasan seksual pada waktu yang tepat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, mengenali di mana dan bersama siapa anak sering menghabiskan waktu, serta cepat tanggap jika mengetahui terjadinya kekerasan seksual. Next. Jadi dari data ini bisa kita ketahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak sering meningkat dari tahun ke tahun, bahkan secara grafik terus meningkat, dan data ini didapatkan melalui laporan dari Lembaga Pemberdaya Perempuan dan Anak. Terima kasih kami ucapkan kepada Frans. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Syakia Fermadani. Kepada Syakia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syakia Fermadani, mahasiswa manajemen FEB UNRI. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu mengenai edukasi kekerasan seksual. Next. Kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, anak adalah individu unik yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Anak harapan masa depan bangsa dan agama disandarkan. Dengan bahasa lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita, dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Selanjutnya, ada yang mengutamakan kasih sayang, bentuk kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan pada anak bermacam-macam. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis atau emosi, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat kekerasan sosial atau penelantaran. Aku mau belajar. Selanjutnya, Ini habis. baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syakia. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Deana. Kepada Deana, kami persilahkan.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fernasinca, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga tentang pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat orang yang diganggunya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa mencium paksa, memegang tangan sengaja ke arah seksual, memegang atau mendorong penis dan dada, memegang atau menepuk bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh yang so akrab, menjurus terhadap hubungan seksual, menatap bagian tubuh tertentu, SMS atau tulisan jorok yang menjurus terhadap hubungan seksual, lelucon yang menjurus dan merendahkan jenis kelamin. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual, pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor hubungan, ketiga, faktor gaya hidup, yang keempat, faktor harga diri. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindarkan pelecehan seksual adalah ajarkan kepada anak mengenai perbedaan antara sentuhan yang baik dengan sentuhan buruk dari orang dewasa. Ketahui bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang dewasa, kecuali saat mandi atau pemeriksaan fisik oleh dokter. Ajarkan kepada anak untuk mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang dewasa yang mereka percaya. Ajarkan bahwa orang dewasa tidak selalu benar dan semua orang mempunyai kontrol terhadap tubuh mereka, sehingga ia dapat menemukan siapa yang boleh atau tidak boleh untuk memeluknya. Jika terjadi pelecehan seksual terhadap anak, ciptakan kondisi nyaman pada anak sehingga anak merasa leluasa dalam menceritakan tentang bagian tubuh dan menggambarkan kejadian dengan akurat, dan yakinkan anak bahwa orang dewasa yang melakukan adalah salah, sedangkan anaknya sendiri adalah benar. Orang tua harus bisa mengontrol ekspresi emosional di depan anak. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada partisipan yang sudah mau bergabung dengan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.